Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michelle Amos Purba. Saya dari mahasiswa manajemen RPL Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melakukan presentasi atas analisis proses pengambilan keputusan yang saya lakukan pada PT Arbela dalam hal mengambil keputusan berbasis bisnis intelligence. Untuk pembahasan kali ini, kita akan masuk kepada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada analisis dan interpretasi, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu nih. Jadi, di sini aku akan jelasin dulu kira-kira dasarnya apa. Jadi, keputusan pengambilan yang cepat dan tepat ini memang penting banget ya dalam dunia bisnis, terlebih di sektor retail yang kita lihat sekarang ini sangat-sangat kompetitif gitu. Dibutuhkan banget informasi yang akurat dan juga kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan analisis terhadap data gitu. Karena apa? Karena ini menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan yang ada gitu. Karena itu kan memang saat teknologi sudah mulai maju, harusnya kita melakukan pemanfaatan sistem gitu dengan pendekatan-pendekatan yang terstruktur untuk mengambil keputusan dan menjadi strategi penting gitu untuk suatu perusahaan jika ingin berkembang dengan cepat seperti itu. Yang kedua di sini adalah kajian teori. Kajian teori kita pada saat ini yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu kita menemukan dulu nih permasalahan apa sih atau gap apa sih yang ada gitu pada suatu kondisi gitu antara kondisi aktual gitu yang dan yang diharapkan seperti itu. Terus yang kedua, mengumpulkan data dan juga analisis. Karena di sini kita menggunakan data ya untuk informasi eh, dan untuk memahami masalahnya secara objektif seperti itu. Dan yang ketiga, itu kita pembuatan atau penciptaan alternatif kebijakan atau solusi ya, gitu yang sering kita kenal dengan kata solusi gitu. Di sini kita menyusun nih berbagai pilihan solusi yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Nah, setelah solusinya ada, berbagai pilihan solusi ada, kita akan melaksanakan atau melakukan proses pemilihan alternatif, di mana di sini kita bisa mengeliminasi kira-kira tuh mana sih yang kurang signifikan gitu, dan mana kira-kira yang potensinya paling besar. Nah, biasanya yang dipilih adalah potensinya yang paling besar atau bisa dibilang sebagai solusi terbaik gitu. Nah, setelah dipilih nih solusi yang terbaik, kita akan melaksanakan keputusan gitu, kita eksekusi gitu, atau menerapkan keputusan ini dalam tindakan yang nyata gitu. Dan yang terakhir, hasilnya akan dipantau dan dievaluasi. Hasil dari solusi yang tadi akan dipantau dan juga dievaluasi untuk melakukan perbaikan mungkin jika diperlukan seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus yang saya ambil hari ini adalah dari PT Arbela dalam hal pengambilan keputusan berbasis bisnis intelligence gitu. Namun kita masuk dulu nih ke profil singkat perusahaannya. Jadi PT Arbela ini adalah perusahaan retail yang bergerak di bidang oleh-oleh khas daerah dan produk UKM lokal gitu. Perusahaan ini tuh punya beberapa cabang lah di beberapa wilayah Jabodetabek. Dan mereka ini sedang mengembangkan pendekatan berbasis bisnis intelijen atau BI dalam menjalankan strategi bisnisnya karena mereka itu tuh mengalami penurunan penjualan di akhir 2020-an gitu. Jadi mereka memutuskan untuk mengembangkan pendekatan gitu berbasis bisnis intelligence untuk membantu proses-proses pengambilan keputusan dalam hal pemasaran seperti itu. Yang kedua, gimana sih struktur pengambilan keputusan pada PT Arbela ini gitu. Jadi untuk struktur
pengambilan keputusannya itu bisa dibilang bersifat semi terpusat ya. Artinya tuh keputusan strategis ini tuh tetap sih berada di atas tangan top manajemen. Tapi tim operasional dan juga pemasaran ini juga diberikan keleluasaan gitu untuk membuat keputusan berdasarkan dashboard BI yang mereka akses tiap hari gitu. Jadi walaupun memang keputusannya ada di top manajemen, dari pihak operasional dan juga pemasaran itu juga masih punya mandat gitu untuk membuat keputusan. Berdasarkan apa? Berdasarkan dashboard BI seperti itu. Terus proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu tentunya ya kita harus tahu dulu masalah gitu, identifikasi masalah dulu gitu. Nah, untuk studi kasus ini masalah yang ada adalah penurunan penjualan dan efektivitas promosi yang kurang tepat sasaran gitu. Jadi kampanye promosinya itu kurang kurang efektif gitu. Entah bagian mananya seperti itu. Terus yang kedua itu adalah eh, data dan juga analisis. Di sini ngapain sih gitu? Di sini tuh mengumpulkan data penjualan, jam transaksi puncak atau waktu-waktu transaksi tersibuk gitu. Terus produk-produk apa sih yang paling laris gitu. Bisa juga kayak berupa demografi pembelinya, terus respon-respon pembeli terhadap promo tertentu gitu. Dan juga apa ya? Dan ini tuh dipantau melalui sistem BI gitu. Nah, setelah kita udah mengumpulkan data-data ini, akhirnya kita membuat alternatif gitu. Untuk kasus ini, alternatif yang pertama yang diberikan adalah penyesuaian produk. Yang kedua adalah pemindahan lokasi strategis. Jadi lokasi mereka berniaga itu dipindahkan ke lokasi-lokasi yang lebih strategis lagi gitu. Terus yang ketiga itu adalah peningkatan promosi pada jam yang ramai gitu. Jadi menyesuaikan adjustment em, apa ya marketing hour itu pada jam-jam tertentu kayak gitu. Nah, udah dapet nih ada tiga alternatif. Selanjutnya kita pilih gitu. Hmm, Namun dalam studi kasus ini strategi promosi yang terarah dengan penyesuaian waktu dan produk unggulan gitu. Jadi solusi yang terpilih itu adalah fokus pada promosi yang terarah gitu. Waktunya lebih disesuaikan lagi dan promosinya itu tuh berfokus pada produk unggulan seperti itu. Terus selanjutnya apa sih kalau kita udah dapet strategi yang pas gitu, strategi yang emang kita harus fokuskan gitu. Selanjutnya mereka mengimplementasikan gitu. Mereka melakukan kampanye promosi yang diluncurkan pada jam-jam puncak gitu, jam-jam transaksi, jam-jam sibuk gitu, berdasarkan data historis yang ada dari si BI tadi, dari sistem BI-nya gitu. Nah, selanjutnya baru kita ke tahap evaluasi setelah em, dilakukan implementasi. Nah, di sini terjadi peningkatan penjualan hingga 20% dalam 2 bulan pasca strategi dijalankan. Itu artinya program BI ini kan lumayan berpengaruh ya, ada signifikansinya gitu terhadap proses bisnis, terhadap profit, terhadap penjualan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke analisis dan juga interpretasi. Yang pertama itu adalah kesesuaian dengan tahapan Kotler. Jika kita lihat, kita bandingkan dengan tahapan Kotler, maka keenam tahapan itu tuh dijalankan secara lengkap oleh PT Arbela. Mereka tidak hanya mengandalkan intuisi, tapi mereka coba cari nih alternatif lain, cari cara lain, cari tools lain, gimana caranya mereka tuh bisa em, mengoptimalkan penjualan gitu. Di sini mereka menggunakan data gitu, data yang ada untuk memutuskan strategi terbaik gitu. Dan data ini tuh dapatnya dari mana sih? Dari sistem BI gitu. Jadi di sini memang mereka tuh melakukan beberapa solusi-solusi yang cukup hmm, cukup proper gitu.
Terus yang kedua itu konflik yang terjadi. Pasti ya, pastinya tuh setiap bisnis punya konflik gitu. Tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada konflik internal gitu, terutama untuk kasus ini ada konflik di bagian pemasaran lama yang lebih nyaman dengan strategi konvensional gitu, atau mm, masih belum yakin untuk bisa move ke strategi yang baru gitu. Tapi dengan pendekatan data driven, mereka ini perlahan mulai memahami nih kira-kira eh, gimana sih kekuatan informasi real time itu, dan ternyata setelah diimplementasikan hasilnya naik penjualan 20%, berarti kekuatan informasi real time ini tuh ada gitu. Terus yang ketiga itu adalah gaya pengambilan keputusan. Nah, di sini gaya yang digunakan itu adalah kita bisa sebut dengan analytical atau data driven. Kenapa? Karena mereka itu membuat keputusan berdasarkan dashboard BI gitu, metrik performa, terus juga validasi data historis, bukan asumsi semata gitu, tapi berdasarkan data-data yang ada gitu. Sehingga lebih akurat dan strategi juga jauh lebih terstruktur gitu, jauh lebih akurat, lebih valid seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah kesimpulan. Di sini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, data itu bukan hanya pelengkap gitu, tapi ini bisa jadi fondasi yang penting banget nih untuk membuat keputusan bisnis gitu. Terus yang kedua adalah bisnis intelligence ini dapat memberikan insight nyata dan membantu merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif lagi gitu. Terus di sini disebut adalah strategi. Selain itu penting in dukungan tim dan kesiapan SDM juga untuk menjadi kunci keberhasilan eksekusi keputusan. Jadi memang penting banget ya untuk SDM-nya itu tuh siap untuk adanya inovasi gitu. Seperti tadi ada konflik di bagian pemasaran konvensional yang mereka masih lebih nyaman dengan pemasaran-pemasaran konvensional gitu. Jadi di sini memang dibutuhkan kesiapan SDM-nya juga nih untuk kunci gitu, kunci supaya kita tuh bergerak gitu. Jadi memang penting nih kolaborasi lintas tim supaya keputusan yang diambil itu tuh bisa dieksekusi dengan optimal ya gitu. Dan mungkin yang gak kalah penting yang terakhir adalah memang leadership dan juga adaptasi budaya sih eh, terhadap teknologi gitu. Karena ini jadi faktor penentu keberhasilan implementasi keputusan gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Bila ada pertanyaan, bila mungkin ada salah kata dan perbuatan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.